Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bab anuitas. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungannya, kita akan bahas terlebih dahulu tentang definisi anuitas. Ya, di sini anuitas adalah deret pembayaran yang sama dan dilakukan pada interval waktu yang sama. Jadi pembayarannya sama, interval waktunya sama. Sebagai contoh yaitu pembayaran sewa rumah, pembayaran hipotek atau gadai, kemudian pembayaran angsuran mobil atau motor. Pasti setiap periodenya besarnya pembayarannya akan sama. Misalkan sebesar 1 juta rupiah dibayarkan setiap akhir bulan atau awal bulan. Kemudian secara terminologi, anuitas berasal dari kata annus dalam bahasa Yunani yang artinya tahun. Semula dibayarkannya per tahun, tapi sekarang dapat untuk periode pembayaran yang lain. Tadi seperti bulanan atau mungkin bisa juga harian. Oke, kita lanjut. Ini ada jenis-jenis anuitas. Yang pertama adalah annuity certain, yaitu deret pembayaran yang pasti untuk panjang waktu yang telah ditentukan dan tidak ada risiko di dalamnya. Kemudian ada kontingen annuity. Panjang waktunya tidak ditentukan dari awal, tergantung pada suatu syarat tertentu. Misalkan selama seseorang masih hidup annuitasnya dibayarkan, maka disebut life annuity. Misalnya saja uang pensiun bulanan. Kemudian ada perpetuity, yaitu anuitas dengan panjang waktu tak terbatas. Pada bab anuitas kali ini, kita hanya akan batasi pada annuity certain ini. Nanti untuk yang kontingen dan perpetuity-nya bisa dipelajari sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke anuitas akhir atau annuity immediate. Nah, apa itu anuitas akhir? Yaitu pembayaran angsuran yang dilakukan setiap akhir periode. Ini ya, di akhir periode. Nah, misalkan kita akan membayarkan sebesar 1 di setiap akhir periode selama N periode, maka akan terdapat N kali angsuran. Dilihat ya di sini, ada N kali sebesar selama N periode ya. Kita akan bayarkannya di akhir ya ini ya. Berarti di akhir periode pertama kita bayarkan sebesar 1 dan seterusnya sampai periode ke N. Kemudian kalau kita tarik ke depan, maka kan seperti pertemuan minggu lalu, video kemarin, akan disebut dengan present value. Sedangkan kalau kita akumulasikan di akhir periode, maka disebut nilai akumulasi. Ya, kita akan breakdown rumusnya. Kita lihat ya, kalau minggu lalu di video sebelumnya, misalkan kita punya di sini ya, ada interval T sama dengan 0 dan T sama dengan 1. Jika di akhir periode atau tahun pertama kita ingin mempunyai nilai akumulasi sebesar 1, maka di awal periode kita harus mempunyai nilai sebesar V kan kemarin, sama dengan 1 per 1 plus I. Nah, ini V ini adalah nilai present value kita. Nah, kita akan hubungkan ke sini. Berarti ini untuk anuitas akhir, kita akan mempunyai present value. Ini ya, saya menyatakan present value-nya. Present value-nya untuk anuitas akhir. Nah, untuk setiap awal periode di sini, untuk periode 0 sampai 1, berarti kan di awal kita punya sebesar V ya. V. Kemudian di sini ada V kuadrat dan seterusnya sampai V pangkat N-1 plus V pangkat N. Nah, di awal-awal periodenya dia besarnya sebesar V. Nah, ini Anda bisa lihat ya, ini merupakan deret geometri ya. Deret geometri dengan A-nya adalah V ya, dan R-nya atau rasionya sebesar A2 per A1 ya. Berarti V juga. Nah, V-nya ini adalah 1 per 1 plus I, maka nilainya akan kurang dari 1.
Sehingga untuk masuk deret geometri, ingat rumusnya ya, berarti kan ada A 1 min R pangkat N per 1 min R. Karena tadi nilai R-nya kurang dari 1. Nah, kita substitusikan saja. A-nya adalah V, 1 min R-nya juga V, V pangkat N per 1 min V. Nah, kita bisa sederhanakan. Coba ya kita lihat yang ini ya. Kita lihat 1 min V, kita breakdown dulu. Artinya kan 1 min 1 per 1 plus I. Nah, kita samakan penyebutnya, berarti kan 1 plus I per 1 plus I dikurangi 1 per 1 plus I. Sama dengan, dikurangi ya, tinggal I per 1 plus I. Sama dengan I dikali V ya. Nah, sudah, berarti ini kita bisa ganti V dikalikan 1 min V pangkat N per 1 min V-nya diganti I kali V. Nah, ini kita bisa coret ya. Sehingga hasilnya present value untuk anuitas awal kita adalah 1 min V pangkat N per I. Nah, ini present value kita untuk pembayaran sebesar 1. Nah, sekarang kita lihat untuk nilai akumulasinya. Nah, seperti kemarin, ketika di awal saya punya satu rupiah atau 1 unit, maka nilai akumulasi saya di akhir periode sebesar 1 plus I. Nah, dari 0, periode 0 sampai 1, saya akan punya nilai akumulasi sebesar 1. Periode 1 sampai 2 akan punya nilai akumulasi sebesar 1 plus I, dan seterusnya. Maka di sini nilai akumulasi saya, nilai akumulasi ya di sini ya NA, maka adalah deret dari 1 ditambah 1 plus I, kemudian ditambah 1 plus I kuadrat sampai, ingat ya, sampainya hanya pada 1 plus I pangkat N min 1. Nah, sekarang kita breakdown juga. Ini adalah rumus geometri juga dengan di sini ya, saya tuliskan di sini. A-nya sama dengan 1 dan R-nya adalah 1 plus I yang nilainya lebih besar dari 1. Maka deret geometri kita akan menjadi, kalau R-nya lebih besar dari 1, maka deret geometrinya pakai yang A dikalikan R pangkat N min 1 di per R min 1. Nah, kita substitusikan saja. A-nya adalah 1, R-nya adalah 1 plus I pangkat N min 1 per 1 plus I dikurangi 1. Maka akan menjadi 1 plus I pangkat N min 1 per I. Nah, ini adalah nilai akumulasi kita untuk anuitas akhir jika diketahui pembayarannya adalah sebesar 1. Nah, ini saya punya rangkumannya sudah. Nah, ini ya. Pembayaran angsurannya sebesar 1 dengan tingkat suku bunganya sebesar I per periode. Nah, ini present value untuk pembayaran sebesar 1. Seperti tadi kan sama ya, 1 min V pangkat N per I yang ini. Nah, kemudian untuk angsuran sebesar K, di sini satunya tinggal digantikan dengan K kali 1 min V pangkat N per I. Nah, untuk simbolnya dia untuk present value untuk anuitas akhir, simbolnya seperti ini ya, AN seperti ini. Nah, terus kita lihat, ini langsung ya, untuk nilai akumulasi ya tadi ya sudah, untuk angsuran sebesar 1 plus I pangkat N min 1 per I. Kita lihat lagi, kita back. Nah, ini ya. Nah, di sini nilai akumulasinya sama. Nah, ini. Kalau angsurannya sebesar K, maka
dikalikan dengan K. Ini simbol untuk nilai akumulasi untuk annuity akhir. Itu ya. Kita lanjut ya. Nah, ini kita punya anuitas awal atau annuity due di sini. Dibayarkannya setiap awal periode. Ya kayak tadi ya. Kita punya pembayaran angsurannya sebesar 1 dan dibayarkan di setiap awal periode. Ada sebanyak N periode dan sebanyak N kali angsuran. Ini sama ya. Di awal ya, makanya di periode ke-0 ini kita sudah membayarkan angsurannya karena anuitas awal ini. Kita lihat, kita nyari present value-nya ya, sama ya. Nah, present value-nya bedanya apa dengan anuitas akhir? Dilihat ya, di periode ke-0 dia nilainya sebesar 1. Baru di periode pertama dia sebesar V. Kedua V kuadrat sampai dengan V pangkat N min 1. Di sini ya, sampai sini. Kemudian sama seperti tadi ya, pakai rumus deret geometri, maka A-nya adalah, ya saya tuliskan lagi, A-nya 1 ya, V per 1 kan, A-nya kan nilai pertama ya, 1, kemudian R-nya adalah V, yang tadi V-nya adalah 1/1 plus I, nilainya kurang dari 1, makanya rumusnya pakainya A 1 min R pangkat N per 1 min R. A-nya kita ganti 1, kemudian 1, R-nya adalah V pangkat N, kemudian ini ya, 1 min V. Tadi ya 1 min V sudah ada di awal ya, jadinya 1 min V pangkat N, 1 min V-nya tadi sama dengan I dikalikan V. Nah, ini present value untuk anuitas awal. Sekarang kita cari nilai akumulasinya ya. Saya tuliskan di sini. Coba dulu ini ya. Kita lihat ya, 1 min V pangkat N per I kali V ini ya. Angsurannya sebesar 1, bunganya sebesar I. Ini present value dari anuitas awal kita. Simbolnya ini ya. Kalau pembayarannya sebesar K, dikalikan dengan K di sini. Oke. Sekarang kita coba yang nilai akumulasi. Seperti tadi nilai akumulasi, maka di periode pertama nanti kita akan punya 1 plus I ya. Nah, karena dibayarkan di awal kan tadi kan, berarti di awal tidak punya, kita punyanya di periode pertama sampai periode ke N, berarti pangkat 2 sampai 1 plus I pangkat N ya di sini ya. Nah, sama seperti tadi, deret geometri, A-nya adalah 1 plus I ya, dan R-nya juga 1 plus I. Nah, nilainya ini lebih dari 1. Ini kita pakai rumusnya yang A R pangkat N min 1 per R min 1. Nah, A-nya kita ganti 1 plus I, R-nya tadi 1 plus I pangkat N min 1. Nah, di sini juga diganti 1 plus I dikurangi 1. Nah, ini nilainya akan 1 plus I dikalikan 1 plus I pangkat N min 1. Ini tinggal I ya, tinggal I. Nah, tadi kan kita punya ya, V adalah 1 per 1 plus I, berarti 1 plus I adalah 1 per V gini ya. Nah, ini 1 per V, maka nilainya 1 plus I pangkat N min 1 per I dikalikan V. Nah, ini coba saya kasih tanda, ininya adalah 1 per V ini. Nah, ini ya, jadi nilai ini adalah nilai
akumulasi untuk anuitas awal kita. Kita lihat ya, nah di sini kan sama ya, 1 plus I pangkat N min 1 per 1 dikalikan V. Ini nilai akumulasi pembayaran sebesar 1. Ini simbolnya, kalau ini sebesar K, dikalikan K di sini. Oke, di sini sudah cukup jelas ya. Kemudian kita akan, ada pertanyaan. Bagaimana jika bunganya adalah majemuk nominal yang tidak hanya dibayarkan dalam satu periode, misalkan tahunan, misalkan nanti dia dibayarkannya per bulan atau per semester. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita ganti aja nilainya, nilai bunga kita ini, I ini dengan C. C-nya diperoleh dari I yang bunga majemuk nominal I tadi dibagi dengan M periodenya. Ketika periodenya bulanan, maka I per M-nya sama dengan 12. Dengan N adalah banyak pembayaran cicilan. Nah, N-nya nanti juga berubah ya. Yaitu diperoleh dari berapa tahun dikalikan dengan periodenya. Misalkan dalam jangka waktu 5 tahun. Periodenya bulanan, maka 5 dikali 12. Nah, V-nya di sini juga berubah ya. Bukan lagi V sama dengan 1 per 1 plus I, tapi sudah 1 plus J, karena kan tadi I kita sudah berubah jadi J di sini. Oke. Gini ya, kita coba lihat contohnya. Nah, ini ada contoh. Andi ingin melakukan investasi dalam kurun waktu 10 tahun pada perusahaan batubara. Di setiap akhir tahun, dia menginginkan menerima hasil investasi sebesar 10 juta. Apabila investasi tersebut memberikan bunga majemuk sebesar 12% per tahun, maka berapakah uang yang harus Andi investasikan saat ini? Uang yang harus diinvestasikan saat ini. Nah, kita biasa ya, kita buat deskripsinya dulu. Diketahui 10 tahun adalah T ya, T-nya 10. Ya, T-nya 10. Kemudian apalagi? Setiap akhir tahun, berarti ini adalah anuitas akhir ya. Nah, dia menginginkan menerima hasil investasi sebesar 10 juta, berarti K-nya adalah 10 juta. Kemudian memberikan bunga majemuk, berarti I-nya 12%, 0,12% per tahun. Nah, berapakah uang yang harus Andi investasikan saat ini? Berarti kita mencari present value. Nah, tadi present value untuk anuitas akhir rumusnya adalah gini ya. K karena pembayarannya atau diinginkan hasil investasinya yang diterima adalah sebesar 10 juta, maka K-nya 10 juta dikalikan 1 min V pangkat N per I. Nah, di sini K-nya tadi ya 10, ini saya nulisnya dalam jutaan. Kemudian 1 V-nya tadi ingat ya rumusnya ya. Di sini ya. 1 per 1 plus I. Maka V-nya adalah 1 per 1 plus 0,12. Pangkat N-nya adalah, ini N-nya ya. Karena per tahun berarti N-nya juga, ini N ya. N-nya 10, pangkat 10 per I-nya adalah 0,12. Nanti dihitung ya. Dihitung kurang lebih nanti hasilnya adalah 56,5. Ini nanti dihitung juta. Nah, ini. Jadi Andi harus menginvestasikan uang sebesar 56,5 juta, 50 sekian juta saat ini jika dia ingin dalam waktu 10 tahun ke depan setiap akhir tahunnya dia menerima hasil investasinya sebesar 10 juta. Tentunya dengan bunganya sudah ditentukan ya, sebesar 12% per tahun. Oke, ini untuk
contoh soal yang anuitas akhir. Kita coba lagi ya. Kita coba harusnya saya tulis di sini ya, nggak apa-apa, di sini aja. Ini ada soal kedua. Nadia mengikuti tabungan berencana di bank independen selama 5 tahun. Setiap awal bulan, bank melakukan pemotongan pada gaji Nadia sebesar 1 juta. Apabila bank memberikan bunga sebesar 5% konversi bulanan, berapakah uang yang Nadia terima 5 tahun lagi? Berarti kita deskripsikan dulu ya. Berarti ini adalah anuitas awal ya. Kemudian kita tahu di sini apa? 5 tahun adalah T-nya ya. T-nya 5. Kemudian pemotongan gaji sebesar 1 juta, berarti K-nya adalah 1 juta. Saya tulisnya gini aja. Ini 1 juta. 1 juta. Apalagi yang diketahui, bank menerima bunga sebesar 5%, berarti I-nya adalah 0,05. Konversi bulanan, berarti M-nya adalah 12. Apalagi yang ditanyakan diketahui. Nah, udah ya. Yang ditanyakan adalah uang yang diterima Nadia 5 tahun lagi. Artinya adalah nilai akumulasi yang diterima Nadia selama 5 tahun ke depan. Berarti yang ditanyakan adalah nilai akumulasinya. Nah, untuk anuitas awal kita tahu. Sebelum ke sana ya. Kan tadi kan rumusnya berubah ya, karena ini bunga majemuk nominal ya. Kita perlu N. Saya tuliskan dulu rumusnya. Tadi ya, S N gini ya. Adalah K dikalikan 1 plus J pangkat N min 1 per J dikalikan V. Nah, K-nya kita punya lah, J-nya kita belum punya ya. Nah, di sini ya, di atas ya saya tuliskannya ya. J-nya diperoleh dari I per M. Nah, I-nya adalah 0,05. M-nya sebesar 12. Oke, kemudian N-nya belum ada ya. Tadi N-nya diperoleh dari T dikalikan dengan M. T-nya sebesar 5 tahun. M-nya adalah 12. Jadinya 60. Kemudian V, kita belum punya V. Nah, V di sini adalah 1 per 1 plus J. Nah, J-nya ini ya. Kita tinggal ganti. K-nya adalah 1 juta. Nah, 1 plus J-nya tadi 0,05 per 12. N-nya adalah 60 dikurangi 1 per J-nya tadi ya 0,05 per 12 dan V-nya adalah 1 per 1 plus J-nya 0,05 per 12. Nah, ini nanti dihitung, silahkan dihitung. Nanti kurang lebih hasilnya adalah 68 juta. Nah, gini ya. Jadi setiap bulannya gaji Nadia dipotong sebesar 1 juta di awal bulan. Nah, banknya memberikan bunga sebesar 5% dalam konversi bulanan. Maka dalam 5 tahun lagi Nadia akan memperoleh tabungan, uang di tabungannya akan menjadi 68 juta sekian. Gitu ya. Nah, sekarang saya punya
Oh, ini ada soal latihan 3. Harga suatu mobil adalah 200 juta. Seorang pembeli ingin melakukan pembelian dengan cara mengangsur sebesar 5 juta setiap akhir bulan selama 4 tahun. Apabila bunga yang diberikan adalah 18% konversi bulanan, maka tentukan yang di sini yang ditanya adalah uang muka. Oke. Kemudian ada lagi contoh 4. Seorang pekerja berumur 40 tahun membayarkan dana pensiun sebesar 300.000 pada setiap awal tahun selama 25 tahun. Diketahui suku bunga bebas risikonya yang selama 25 tahun itu adalah 8%. Yang A, berapakah nilai akumulasi? Kemudian yang B adalah jika orang tersebut melakukan 15 kali penarikan setiap awal tahun dan bunga bebas risikonya adalah 7%, berapakah besar setiap penarikannya? Kita tahu ya, yang ini nyari nilai akumulasi, berarti ini besar penarikannya adalah mencari nilai K-nya. Oke. Nah, nanti untuk soal latihan nomor 3 dan 4, silakan Anda kerjakan secara mandiri untuk latihan. Tadi menggunakan rumus-rumus yang ada di awal ya, ini ya. Nah, di sini nanti tinggal disesuaikan apakah termasuk anuitas awal atau anuitas akhir, dan nanti di saran saya dideskripsikan dulu apa yang diketahui dari persoalannya, kemudian baru diinputkan ke rumus yang kita punya. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan tentang anuitas hari ini. Jika nanti ada yang ditanyakan, boleh menghubungi saya atau meninggalkan komentar di bawah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.